Kembali di Breaking News TV yang bersama saya Kamarati Kusuma. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia hari ini rencananya akan melantik Komjen Listio Sigit sebagai Kapolri. Kita juga akan melihat bagaimana prosesnya pada pagi hari ini, pemirsa. Namun juga nanti saya akan berbincang dengan narasumber yang akan hadir di studio, yakni ada Bapak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia hari ini rencananya akan melantik Komjen Listio Sigit sebagai Kapolri yang baru. Rencananya pagi hari ini pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat akan segera dilantik. Dan kita tahu beberapa jabatan penting dan juga strategis pernah diemban oleh Komjen Listio Sigit sebelum nantinya akan disematkan jabatan baru sebagai Kapolri. Dan kita juga akan melihat bagaimana proses yang akan dilakukan pada hari ini dalam uji kelayakan dan juga kepatutan di DPR beberapa hari lalu. Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah janji yang masuk dalam program prioritas jika sudah dilantik nanti. Dan berikut adalah sejumlah janji Kapolri yang baru. Yang pertama kita tahu adalah nantinya Komjen Listio Sigit akan berjanji membentuk kepolisian lebih manusiawi. Kemudian juga akan mengedepankan atau ini menghentikan pungli. Kemudian juga akan menghentikan pungli dan juga arogansi polisi. Kemudian akan membentuk kepolisian lebih manusiawi, menghentikan pungli dan juga arogansi polisi. Kemudian Polantas tidak lagi menilang di jalanan, kemudian mengedepankan dari restoratif justice. Dan Polsek tidak lagi melakukan penyidikan dan juga menjalankan rekomendasi HAM soal insiden di kilometer 50. Nantinya beberapa janji Kapolri yang baru. Ya, kita sedikit melihat dari background Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ya, pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya pada pagi hari ini. Sudah ada Bapak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat pagi, Pak Benny. Sehat, Pak? Sehat. Ini kita masih menanti ya bagaimana proses dari pelantikan Kapolri yang baru, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pak, kalau melihat sendiri sedikit mengenai background dari calon Kapolri yang baru yang nanti akan segera dilantik. Anda melihat banyak posisi-posisi strategis yang sudah sempat diemban oleh beliau begitu, dan melihat janji-janji yang nantinya akan dilakukan selama beliau juga menjabat sebagai Kapolri. Ya, jadi memang dalam konteks ketika proses seleksi calon Kapolri, rekam jejak menjadi salah satu pertimbangan yang kami teliti, kemudian kompetensinya dan sebagainya. Ya. Background beliau memang lebih banyak di reserse. Jadi diharapkan ke depan ini pembenahan di reserse bisa dilakukan dengan optimal. Karena kebetulan pengaduan yang masuk ke Kompolnas ini cukup banyak. 80% soal reserse. Boleh dijabarkan sedikit oleh Pak Benny. Tadi kan dikatakan pembenahan paling penting adalah di bagian reserse dan Kompolnas juga menerima 80% begitu ya Pak. Aduan dari masyarakat mengenai pembenahan ini. Apa saja poin-poin yang penting? Yang pertama tentunya pelayanan buruh, bagaimana sikap penyidik, kemudian maladministrasi yang harus memberitahukan perkembangan hasil penyidikan tidak dilakukan, kemudian salah tangkap, bermacam-macam. Nah, itu menurut kami menjadi momentum yang bagus untuk ke depan ini dilakukan pembenahan secara mendasar, tentunya dimulai dari lembaga pendidikannya, pembentukannya, kemudian bagaimana pembinaannya, pengawasannya oleh para atasannya secara berjenjang, sehingga harapan masyarakat nanti bisa dipenuhi begitu. Pak, sebelum kita mendalami mengenai hal tersebut, tapi kalau melihat program dari Kapolri yang baru ini Pak, apa harapan dari Kompolnas sendiri? Apakah sudah terlihat ada yang berbeda di masanya nanti oleh Pak Sigit dan juga yang sebelumnya? Kami melihat bahwa program ini disusun
dengan terlebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat. Artinya keluhan-keluhan selama ini apa? Tilang. Ini kan paling sering. Kemudian juga beliau kan menyampaikan contoh konkret soal nenek-nenek mencuri kakao. Jangan terjadi lagi. Maka dikedepankan restoratif justice. Nah, ini restoratif justice juga menurut kami tepat untuk dioptimalkan karena apa? Lapas penuh, ya, lapas over capacity, kemudian tentunya akan membebani Polri dalam prosesnya, kasusnya kecil yang harusnya bisa selesai dengan musyawarah, tentunya bukan kasus-kasus yang fatal, yang berat ya. Itu ketika difasilitasi dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, maka program restoratif ini bisa berhasil. Sebelumnya program restoratif justice ini tidak ada di kepemimpinan Sudah ada, tapi tidak jalan di. Sudah ada, tapi menurut kami kurang optimal karena di sini perlu pembekalan khusus. Kalau nangani satu kasus itu kan sesungguhnya nangani konflik, pelapor dengan tersangka. Dua pihak yang berkonflik ini, polisi menempatkan diri di tengah. Nah, masalah manajemen konflik ini harus diberikan pembekalan sejak di pendidikan. Bagaimana pendekatannya? Apakah dengan kearifan lokal? Ya, apakah itu dengan mengurai masalah, mencari akar masalah, kemudian disitulah dimulai penyelesaian. Saya dulu banyak melakukan itu. Artinya ketika kita adil, di tengah, tidak berpihak, kemudian mampu berkomunikasi kepada dua pihak, bisa diterima. Jadi fungsi mengayomi pun juga ada di situ ya? Betul. Karena itu sangat-sangat membantu dan mengurangi biaya. Bayangin satu kasus selesai dengan restoratif karena kemampuan si penyidik atau yang menangani, dibanding ini maju ke pengadilan. Berarti kan jaksa juga harus keluar biaya, hakim keluar biaya, dirjen lapas juga keluar biaya. Jadi hemat waktu dan juga hemat biaya begitu ya. Betul. Pak Benny, tadi yang menarik yang Anda sampaikan adalah 80% ini mengenai pembenahan di reserse begitu ya Pak. Apa mungkin langkah yang bisa diambil Kapolri baru? Dalam arti secepatnya nih biar terlihat dulu upaya yang dilakukannya. Ya, era sekarang era IT. Ya. Jadi ini sebenarnya program lama juga dari Kapolri ke Kapolri, bagaimana dengan pendekatan IT. Semuanya bisa dikontrol oleh atasannya melalui program yang dibuat. Jadi atasan bisa tahu progres kasus ini penanganannya sampai di mana. Tapi sebenarnya saat ini sudah ada, cuma tidak jalan begitu Pak? Ada, tetapi saya melihat belum semuanya. Kemudian juga belum ada keterpaduan. Ini saya alami. Ketika saya juga sama dulu. Ketika saya masih aktif itu saya melihat di Polda ini jalan, Polda ini tidak. Nah, ini ketika bisa menjadi terintegrasi dalam satu sistem, maka itu akan dengan mudah. Begitu passwordnya ada, jadi seperti contoh SP2HP, surat perintah pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Itu wajib kita berikan kepada pelapor. Baik. Ini sekarang terkendala, banyak yang komplain, Pak, kenapa Pak Benny, kita tahan dulu ya, kita akan menyaksikan bagaimana pelantikan Kapolri ya Pak.
5 Polri tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI NRP 6301088 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI NRP 6905035 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, apakah saudara beragama Kristen? Kristen. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI
dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para saksi serta Kapolri dimohon kembali ke tempat semula. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Polri tahun 2021 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI NRP 6905035 menjadi Jenderal Polisi terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia ini. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan serta penyerahan tongkat jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya persiapan foto bersama dimohon kepada pejabat yang telah dilantik untuk menempatkan diri. Ya, baru saja kita saksikan pelantikan Komjen Listio Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz. Selain itu juga tadi kita sama-sama menyaksikan kenaikan pangkat dari Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mulai dari pagi hari ini sudah mengemban di jabatan baru, yakni sebagai Kapolri yang baru. Baik Pak Beni, kita lanjutkan lagi Pak Beni. Nampaknya masih banyak tantangan atau pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Kapolri baru begitu ya. Kalau kita melihat apakah memang pertama prioritas pertama apakah juga harus ada konsolidasi internal yang dilakukan oleh Kapolri baru Pak? Ya, memang menjadi satu hal yang biasa ketika selesai dilantik. Ya. Kemudian mengumpulkan pejabat utama. Kemudian kalau sekarang ini karena sedang pandemik, biasanya langsung dilakukan video conference dengan seluruh Kapolda untuk menjelaskan program-program yang sudah dipaparkan di Komisi 3. Oke. Ini menjadi langkah awal ya, artinya supaya seluruh jajaran paham, kemudian mempersiapkan diri, dan tentunya saya yakin bahwa tim yang dibentuk, tank-tank yang dibentuk itu juga sudah mempersiapkan timeline, kemudian breakdown dari program itu saya yakin sudah disiapkan juga. Nah kami nanti dari Kompolnas selaku pengawas eksternal tinggal mengawal, memberi masukan kalau ada hal-hal yang menyimpang, tidak sesuai dengan yang diharapkan publik, ini akan kita berikan masukan kepada Kapolri begitu. Baik, ini kan beberapa program yang memang sudah dipaparkan di depan Komisi 3 begitu ya. Pak Beni, melihat salah satu program saja, hukum berkeadilan yang memang diusung oleh Kapolri baru. Nah mengenai ini ada poin nggak dari Bapak? Betul sekali, jadi memang banyak keluhan di masyarakat ya. Ada yang mengatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini memang kalau kita amati di media, kita pantau di media, banyak terekspos kasus-kasus yang katakanlah menyangkut masyarakat di bawah, yang kemudian diviralkan dan itu dampaknya serius, pengaruhnya serius. Ya seperti tadi, ada yang ibu-ibu nyuri kakao kemudian sampai ditahan dan sebagainya, kemudian ada ibu-ibu yang diadukan oleh anaknya dan sebagainya. Hal-hal inilah yang karena terekspos secara luas, maka persepsi publik akhirnya seperti itu. Sementara ada kasus-kasus besar yang menurut publik harusnya ditindak atau tidak ditindak dan sebagainya. Nah inilah yang tentunya nanti antara program yang sudah disusun, kemudian implementasinya, diperlukan juga mengkomunikasikan kepada publik. Jadi peran Humas menjadi penting sekali. Baik, peran Humas penting begitu ya, berarti harus ditingkatkan lagi begitu ya Pak Beni. Tapi kalau kita melihat ada 10 ini bisa dikatakan rencana dari Kapolri yang baru, kita rangkum dan kita akan coba tampilkan lagi kepada masyarakat. Ada poin yang paling penting menurut saya Pak Beni. Ini kita akan kembali lagi refreshing begitu ya kepada masyarakat. Adanya perluasan sistem tilang elektronik atau ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Dengan perluasan sistem ini, nantinya polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan akan hanya bertugas mengatur lalu lintas tanpa lagi melakukan penilangan di lapangan.
Kemudian yang kedua, menghidupkan kembali PAM Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa untuk memelihara keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Nantinya PAM Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di Polri. Tadi sempat dinyatakan juga ya oleh Pak Beni ya. Pak Beni, ada beberapa poin lainnya seperti menghapus stigma kriminalisasi ulama, kemudian menghadirkan kembali polisi dunia maya atau virtual polis yang bersifat edukasi. Tapi nomor 10 penting nih Pak, ini membangun transformasi polisi presisi, yaitu konsep pemolisian prediktif, responsibilitasi, dan juga transparansi berkeadilan. Ini yang juga menjadi poin penting dan menjadi sorotan untuk kita bersama begitu ya, tantangan berat yang diemban oleh Kapolri baru nantinya akan seperti ini, akuntabilitas dan juga transparansi begitu pentingnya. Ya, jadi dari sekian program yang sudah dipaparkan di Komisi 3, saya ingin sedikit menggarisbawahi. Belakangan ini kan terjadi perdebatan. Saya berkali-kali dimintain pendapat tentang membangkitkan kembali PAM Swakarsa. Kata membangkitkan kembali ini kan terkesan sudah tidak ada atau sudah mati dibangkitkan lagi. Sehingga memori publik kembali ke tahun 98. Padahal yang dimaksud bukan itu. Jadi saya coba baca kembali, di sana ditegaskan bahwa peningkatan peran PAM Swakarsa. Nah, PAM Swakarsa 98 itu kan yang bentuk bukan masyarakat. Jadi nanti akan ada perbedaan begitu ya pastinya ya? Ini yang harus di-stressing. Tahun 98 PAM Swakarsa dibentuk oleh aparat. Untuk tujuan tertentu, yang ngusir para demonstran segala macam. Tapi kalau PAM Swakarsa dalam Undang-Undang Kepolisian, pengertiannya namanya Swakarsa. Itu atas inisiatif kehendak masyarakat sendiri, oleh masyarakat sendiri untuk masyarakat sendiri mengamankan lingkungannya. Jadi ini beda jauh ya. Nah, kemarin sempat, tapi kita melihat bahwa Humas Polri sudah mencoba mengklarifikasi atau menjelaskan lebih rinci lagi. Saya pun berkali-kali dimintain pendapat, saya sampaikan beda. Ini stressingnya, beda antara pemahaman PAM Swakarsa yang 98 dengan yang sekarang. Jadi yang sekarang nantinya akan seperti apa Pak Beni konsepnya? Konsepnya sebenarnya sudah jalan. Ya, PAM Swakarsa ini diwujudkan dalam Satpam, kemudian ada Siskamling, kemudian ada pecalang kalau itu dengan kearifan lokal, ada Jakarta segala macam. Artinya Pak Beni tahan dulu sejenak Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan mendengarkan langsung dari Istana Negara. Sebelumnya sudah dimulai dari kegiatan fit and proper setelah surat Bapak Presiden secara tertulis menunjuk saya selaku calon tunggal Kapolri. Hari Rabu kami melaksanakan fit and proper test dan kemudian diputuskan oleh Komisi 3 pada saat itu bahwa kami disetujui untuk selanjutnya dilaksanakan sidang paripurna dan sidang paripurna memutuskan bahwa kami disetujui untuk menjadi Kapolri. Dan rangkaian daripada itu, maka hari ini secara resmi Bapak Presiden telah melantik saya menjadi Kapolri yang ke-25. Oleh karena itu tentunya sebagaimana telah kami sampaikan terkait dengan program yang ada di fit and proper, bagaimana ke depan kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan dan bagaimana kita mampu
Posko, para senior, dan juga tentunya seluruh anggota Polri dimanapun berada atas terlaksananya kegiatan pelantikan hari ini, dan kami akan melaksanakan tugas menghadapi tantangan ke depan yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID. Bagaimana kita berusaha untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap COVID, baik di dalam kegiatan-kegiatan yang kita disiplinkan, penegakan aturan protokol kesehatan yang terus harus kita lakukan karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, dan bagaimana Polri membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kita semua bisa segera terlepas dari situasi yang ada dan ekonomi bisa kembali bertumbuh, dan tentunya itu semua bisa terlaksana apabila stabilitas Kamtipmas semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Terima kasih. Maskernya lagi, Pak. Baik, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Komjen Listio Sigit Prabowo yang sudah dilantik menjadi Kapolri baru, dan tadi juga dikatakan bahwa ini juga ada kenaikan pangkat dari bintang 2 menjadi bintang 4 sehingga menjadi Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.